Oke, jadi sekarang aku Pia Sabani, mahasiswi komunikasi. Jadi biasanya aku sekarang lagi kesibukannya nge-vlog gitu. Agak kepedean banget. Boleh tepuk tangan dong. Terkejut. Oke, sekarang kita kedatangan Kak, boleh kenalin namanya siapa? Boleh. Halo, girls. Asik. Aku Saskia, tapi anaknya mungkin manggil Saskia aja ya, Oke. biar gampang. Mm-hmm. Hari ini aku mau sama Pia mau ngobrol-ngobrol, terserah Pia sih mau ngobrol apa. Buat menjawab, membantu keresahan hati Bener banget. kamu semua. Jadi setelah nonton ini kalian insya Allah tidak resah. Insya Allah dong. Amin. Nah, jadi Kak Saski ini adalah psikolog yang juga co-founder dari 3 Generasi. 3 Generasi ini kayak klinik psikologi gitu ya, Kak? Jadi bisa pada konseling sana. Ya, bisa Apapun ngobrol. itu? Apapun curhat. Kamu mau curhat gebetan boleh. Oke. Curhat yang lain juga boleh. Oke. Kak, kemarin mantan aku. Oh, Kak. Tiba-tiba. Langsung dong. Oke. Tanpa lama-lama nih kita bakal bahas tentang passion dalam sesi Help Me Expert Ask About Passion. Oke, ini Kak, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, boleh kayak kasih tahu nggak sih Kak 3 generasi yang Kakak dirikan itu apa sih? Oh, jadi 3 generasi itu sebenarnya rumah konsultasi. Jadi itu isinya psikolog-psikolog. Ada psikolog untuk anak remaja Oke. kayak aku, Heeh. terus ada psikolog yang problemnya lebih dewasa nih, orang-orang yang lebih udah menikah, kemudian punya anak. Oke. Terus juga ada yang untuk lansia dan ada juga yang psikolog pendidikan juga gitu. Biasanya buat salah satunya nanyain minat bakat. Sebenarnya di psikolog remaja juga bisa gitu. Dan itu kita praktek rame-rame, terus kita juga punya beberapa buku. Jadi kita punya buku-buku yang udah diterbitin dan bestseller, kayak ada buku mengasuh bayi, tapi ada yang mungkin yang relate buat teman-teman, ada sih buku mempersiapkan pernikahan juga Nah, ada sih gitu kayak untuk gue mau beli dibaca-baca gitu. Oke, nah tapi tuh bukunya bisa dibeli di mana? Di Gramedia ada. Oh, udah ada. Bukunya tuh tebel tapi isinya gambar semua. Jadi kamu Wah, kalau itu baca- asik banget. Iya kan? Aku tahu kalian semua nggak suka baca lama-lama. Jadi terus ada kalau yang buat teman-teman yang mungkin lagi cari jodoh itu bisa isi-isi. Ada Jadi daftar jodoh kan? Enggak juga Oh, sih. Maksudnya susah juga ya, Pi. Biar ini kayak ada kuis-kuisnya. Jadi Oke. bisa tahu pas nggak sama pasangan kita. Jadi ada sih yang buat non parenting, ada cuman baru satu itu. Oke, sip. Nah girls, pasti udah nggak sabar nih mau konsultasi ke Kak Saskia. Tapi sekarang kita bakal ngasih tahu secara gratis nih tentang ilmu mengenai passion. Nah, pertanyaan pertama, kayak lagi kuis. Kayak lagi kuis ya, ujian. Sebenarnya passion itu apa sih Kak? Nah, passion ini mungkin kalau teman-teman di luar sana tuh dengernya kayak passion tuh sesuatu yang kita suka banget Iya, gitu ya. benar. Nah, itu benar. Tapi sebenarnya kalau di psikologi passion tuh ibarat kata semangatnya atau motivasinya. Jadi drive-nya, daya juangnya gitu maksudnya. Jadi Bukan tuh sesuatunya. bukan ya? sesuatu. Jadi kita bisa punya passion ke pekerjaan, Oh, ke I see. minat atau bahkan ke pasangan. Jadi semuanya ada, passion tuh lebar. Cuman hari ini dikhususkan buat yang kita suka banget ngerjain sesuatu. Nah, itu biasanya kan familiar dengan kata passion. Jadi dia beda sama minat, beda sama cita-cita. Ibarat kata tuh kalau passion kayak apa ya? Kayak bensin. Jadi misalnya cita-cita tuh tujuan kamu nih. Nah, terus kayak si mobilnya tuh kamu atau motornya tuh kamu. Nah, supaya jalan kita perlu si bensin. Nah, Benar. ini si passion itulah bensinnya. Gitu. Berarti misalnya nyanyi, itu berarti bukan passion ya? Itu minatnya. Ya? Ya, itu minatnya. Tapi kalau kita passionate banget, kita mau lagi susah, lagi sedih, lagi maksudnya misalnya banyak nih saingannya buat nyanyi, atau misalnya juga lagi mau tidur ya apa-apa nyanyi gitu. Jadi kita melakukan itu sepenuh hati gitu. Itu baru Itu namanya passion. Oke. Nah, terus bisa nggak sih Kak kita itu merasa bosan dengan passion? Mungkin kalau dibilang bosen, jenuh ada ya mungkin waktunya, terutama ketika misalnya itu berkaitan dengan dunia profesional. Let's say kamu suka banget sama musik, Iya. tapi ketika musik itu udah jadi bisnis, sebenarnya itu passion kamu kan tetap ada pressure-pressure Iya, dari iya, luar. benar. Nah, tapi yang namanya passion itu bukan berarti ketika kita mengalami kesulitan, terus kita jadi kayaknya ini udah bukan passion gue lagi nih, gue udah gak suka lagi. Justru passion itu terjadi pada saat kamu merasa sulit atau ada kesulitan, ada tantangan, kamu tetap jalanin walaupun kamu ngeluh. Jadi basically itu bukan hanya kegiatan yang terjadi kalau kamu seneng doang gitu.
when you passionate banget nih sama sesuatu, ya kamu kerjain terus gitu. Oke. Berarti kalau yang aku tangkap kayak minat kita bisa berubah-ubah, tapi passionnya itu kayak itu yang jadi semangat jadi kita motornya, buat iya, pengen ke minat itu. Betul gitu, karena kan si passion tuh dayanya. Bener. Baterainya. Tercerahkan. Makasih loh. Aku yang makasih loh. Oh ya, sebelum itu kita mau ingatin nih, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya cewekbanget.id karena bakal banyak pembahasan tentang cewek banget. Iklan sebentar. Nah terus Kak, bisa nggak sih passion kita itu berubah-ubah? Sebenarnya bisa, karena gini, kalau zaman dulu mungkin kayak orang tuh pilihan cita-cita atau pilihan kegiatan tuh nggak sebanyak sekarang. Iya, benar. Sekarang aja jurusan itu, jadi kalau teman-teman buka mymajors.com itu ada 1.800. Wow. Kegabung-gabung, bayangin nggak sih, beda banget sama kita dulu kan. Benar. Semakin Kita dulu? Aku ya. Sorry ya. Jadi tuh orang ternyata kalau makin banyak pilihan, bukannya kita makin ngerti kita memilih apa, kita malah bingung. Itu ada fenomenanya di psikologi tuh, namanya paradox of choices. Jadi kalau dibilang passion kita bisa berubah-berubah, mungkin banget. Apalagi, dan itu normal. Apalagi di umur teman-teman yang masih remaja ya, kayak 15, 18, bahkan 20-an juga masih bisa berubah-berubah. Kenapa? Karena perkembangan dunia juga masih jalan terus. Kayak mungkin dulu nggak ada nih profesi kayak YouTuber, gitu. Atau mungkin dulu nggak ada nih profesi yang kayak misalnya makeup artist yang sekarang kan lagi hype banget gitu ya. Tapi tiba-tiba nanti muncul lagi, sehingga teman-teman jadi punya minat yang baru gitu, eksplorasinya, terus kayak pengetahuannya bertambah, sehingga pingin nih nyobain A, nyobain B gitu. Jadi sebenarnya make sense mungkin banget, tapi ya yang nggak ada masalah sih sebenarnya, asal kita tahu juga sih kita mau kemana gitu. Berarti kayak it's okay ya, kadang pengen coba ini, mau coba ini. Justru tugas kamu mencoba di umur ini daripada nyobanya nanti. Ya sebenarnya sekarang juga orang-orang yang seumur mungkin 30 tahun, 40 tahun masih mau nyoba kegiatan baru, karena kan sekarang banyak orang yang pengen bikin startup segala macam. Jadi fine aja, asal kita belajar aja sih sebenarnya yang mau kita ketahui itu apa. Jadi justru kebutuhannya kita bukan hanya passionate sama minat kita, tapi passionate ketika sesuatu terjadi atau ada perubahan, kita passionate untuk belajar hal baru gitu. Itu justru lebih penting kalau zaman sekarang. Oke. Nah terus tadi kan kita udah ngomong passion, itu tuh sama atau beda nggak sih Kak sama hobi? Nah ini dia. Nah, passion sama hobi tuh bedanya di mana gitu. Kalau passion kan tadi aku bilang kita suka dayanya banget nih dayanya, dan kita misalnya ngabisin sesuatu di satu hal yang berjam-jam, yang itu aja kegiatan kita suka banget gitu. Nah kalau hobi ini biasanya dicari ketika kita lagi pingin merasa bersenang-senang. Jadi kayak maksudnya kalau aku lagi pengen senang-senang, mungkin aku kayak nggak tahu menggambar, aku masih gambar sih, dengerin musik itu hobi. Tapi kalau passion tadi ketika ada sesuatu yang sulit atau ada tantangan, ya kita tetap ngerjain. Kita nggak bisa milih kayak misalnya kalau misalnya passionnya itu adalah memasak, passion apa hobi ya, kita cek. Kita masak tuh kalau misalnya lagi suntuk aja kita masak, apa pada saat ada pesanan banyak pun kita tetap masak gitu. Jadi kita tahu bedanya apa, karena hobi itu hanya terjadi kalau misalnya kamu senang. Tapi kalau misalnya passion ya mau kamu susah, mau kamu sedih, ya itu kamu jalanin terus gitu. Jadi struggle-nya juga kerasa di situ. Nah terus mungkin ada yang bingung juga nih girls semua di sana. Gimana sih cara aku tahu passion aku itu apa? Kebetulan juga kayak kayak banyak orang bisa lagi marah YouTuber, influencer. Jadi pengen ke sana, passionnya sana. Sebenarnya passion gue itu apa sebenarnya? Iya sih, banyak tadi abis ngobrol sama Pia juga ya, kayak banyak pengen yang masuk jurusannya Pia nih, komunikasi, karena pengen jadi influencer nih, tanya-tanya itu cita-cita yang baru ada zaman sekarang gitu. Terus itu gimana ya caranya, terus kayak kadang-kadang tadi sensitif sama likes itu gimana ya. Nah sebenarnya kita mengetahui passion kita tuh banyak caranya. Pertama kayak Pia juga kan dulu waktu bikin konten pasti eksplorasi sana sini kan, temanya A, temanya B. Jadi sebenarnya yang pertama tuh kita cari dulu hal apa sih yang kita tuh suka kerjain terus gitu loh. Misalnya aku nggak tahu, mungkin kalau Pia ternyata seneng banget nih ngeliatin video, terus gimana ya cara bikinnya gitu, atau kamu simply seneng ngomong gitu. Udah gue ngomong aja apa aja gitu kan. Jadi mungkin apa sih yang kita tuh seneng banget gitu waktu kita melakukan itu, kita bersemangat gitu. Kalau nggak tahu banget ya apa yang kita mulai dari sesuatu yang kita nggak suka banget nih gitu. Jadi kita bisa coret tulisnya, ini berarti gue nggak suka nih gitu. Nah abis itu kemudian kadang kalau bingung lagi kita bisa nanya ke teman, atau kita tanya ke keluarga gitu kan, kayak gue tuh bagusnya di mana sih? Iya kan, benar. Terus yang ketiga ya baca, temenan sama orang lain, coba ngobrol, lihat di luar sana tuh ada apa, jangan-jangan ada kayak minat-minat tersembunyi yang kita nggak tahu gitu. Kayak di luar sana tuh ada berbagai topik yang belum sempet nih kita sentuh. Sama kalau bingung banget, kadang aku juga
juga suka bantuin, jadi teman-teman suka ada yang minta tes minat bakat. Jadi kita ngobrol, kadang-kadang kan kayak misalnya tadi kita baru ngomongin ya, misalnya menurut aku introvert banget nih Kak, tapi aku tuh senang sama jurusan komunikasi. Tapi gimana ya kalau aku nggak suka ngomong? Nah, komunikasi itu kita harus cari tahu dulu jurusannya. Emang semua jurusan lulusan dari situ harus ngomong semua? Enggak juga kan, ada hal-hal yang mungkin kalau penelitinya atau kayak strategi communication-nya atau kajian medianya itu nggak perlu yang terlalu banyak kita speak up. Tapi kalau PR mungkin juga itu kan keperluannya untuk ngomong, tapi yang strategiknya enggak. Jadi sebenarnya itu kenapa bisa ketemu psikolog, bisa tahu nih dengan kepribadian kamu, kemampuan yang kamu punya, sama kemudian minat kamu, mana nih yang bisa di-align, pilihannya apa aja gitu. Terus Kak, kan kita udah ngomongin passion tadi semacamnya. Gimana sih nyambung sama yang tadi juga, gimana sih bisa passion kita ini sejalan sama cita-cita kita nih? Gimana? Caranya tuh mungkin passion tadi yang dimaksudkan berarti minatnya nih sejalan sama cita-cita. Nah, kita lihat dulu dari minat yang kita bisa kerjain. Mungkin kayak aku dulu nggak kebayang waktu aku mau jadi psikolog dulu, waktu pas aku lebih kecil dan lebih tua banget emang dari kalian ya. Jadi pakai banget. Iya, dulu aku mikirnya kalau jadi psikolog itu tuh aku ada di sebuah ruangan terus aku ngobrol sama kalian. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kalau jadi psikolog itu aku juga bisa loh nulis buku misalnya. Aku juga bisa loh kayak gini nih sekarang bikin video atau ngobrol, kita kolaborasi sama orang sini berbeda-beda. Jadi kita cari dari yang kita suka, development itu bisa kemana. Karena tadi aku bilang kalau sekarang tuh sensitifnya cita-cita yang kita punya tahun ini 5 tahun lagi masih ada nggak Pi? Iya kan? Karena tahu-tahu diganti robot misalnya, atau tahu-tahu misalnya kayak pekerjaan spesifik di situ tuh udah ganti lagi. Jadi kita harus siap adjustment atau menyesuaikan. Jadi yang kita lihat minat kita nih nanti bisa dikemanain sih di tahun-tahun sekarang tuh, hal-hal baru apa yang bisa kita gabungin untuk supaya minat kita nih jalan. Kayak ya misalnya aku nggak tahu kalau Pia apa, misalnya kalau aku mikirnya mungkin Pia suka ngomong atau Pia suka ngobrol, Pia suka cerita. Kalau dulu orang cerita cuma langsung nih, tapi ternyata Pia bisa cerita kehidupan sehari-hari gitu di video depan layar. Atau bisa bikin IG stories pakai tulisan, atau bisa difoto cerita, atau ternyata collab lagi sama orang. Jadi sebenarnya ke situ sih. Jadi kunci untuk menyatukan minat dan cita-cita ini, kita lihat perkembangan dunianya itu apa, kamu sukanya apa, supaya kita bisa makin dekat sama tujuannya gitu. Biar match gitu. Iya, karena kan ganti-ganti mulu ya. Iya, paham. Bukan lagi. Nah, terus kita ada pertanyaan nih Kak dari girls di Instagram cewekbanget.id. Pertanyaannya itu ditujukan untuk Kak Saskia, bukan buat dia. Dari @seria.mondi. Kadang kita lagi flow dalam hidup. Jadi agak syandu ya tiba-tiba. Tapi juga harus berjuang untuk mimpi dan cita-cita kita. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan dalam mewujudkan impian sehingga impian itu harus tertunda? Yang pasti kita akan kecewa dan feeling angry menghadapinya. Ceritanya kayak gitu dia ngomongnya. Mungkin lagi sedang dalam masa yang sangat menantang ya. Sangat kayaknya tuh. Gak apa-apa, wajar. Kayak ya mungkin dalam perjalananmu membuat video pun ada masa-masa yang membuat aduh nih kayaknya nggak bisa lagi gitu, kayak nggak mungkin. Sama kayak aku melakukan studi tuh, aku dulu ingat waktu aku, jadi kan kalau di psikologi tuh pas ngambil profesi pas S2 itu aku harus ngambil pasien kan, itu harus ada 10 nih. Nah di kasus pasien ke-6 aku merasa kayak aku nggak cocok jadi psikolog nih, kayak nggak bisa, terlalu sulit gitu. Iya. S2 itu soalnya kan aku tuh harus bikin skripsi 10. Iya, 10 apa? 10 yang kayak skripsi 10 gitu dalam setahun gitu. Jadi program studinya kayak gitu. Nah waktu itu. Jadi kan kebayang dong, ada masanya aku ngerasa ini susah banget gitu. Terus gimana sih aku tuh punya mimpi jadi psikolog anak tuh dari umur 14 tahun. Wow. Nah, jadi udah kepikiran tuh 14 tahun. Udah kepikiran, nggak tahu kenapa. Itu ada yang kayak aku teman-teman, ada yang enggak gitu ya. Girls, jadi jangan khawatir. Nah itu jadi waktu itu aku gimana supaya tahannya. Jadi aku dari kecil belajar, dan ini aku selalu bilang ke teman-teman remaja ya kayak girls di luar sana itu, bahwa yang paling penting adalah kita tuh menjaga mindset kita atau berpikir positif. Kenapa? Pikiran positif itu bukan dari sananya gitu, Pi. Bukan ada orang yang lahir dengan pikiran positif nih 100%, ada enggak? Ya emang mungkin ada, tapi sebenarnya itu latihan. Kayak kalau kita fitness kan badannya misalnya jadi lebih
Iya, benar. lebih apa ya, lebih fit gitu kan. Tapi kalau kita sebulan nggak fitness kan ototnya latih lagi. Nah, gitu. sama pikiran positif itu tuh kayak gitu teman-teman, kayak otot. Jadi kita harus latih tiap hari. Caranya gimana? Misalnya ketika kita lagi sulit, atau kalau bisa dibiasain tiap hari. Kita bersyukur sama 3 hal aja sebelum tidur. Nggak usah susah-susah. Misalnya kayak hari ini bersyukur bisa dikasih kopi nih sama tim cewekbanget.id. Oh iya, ini benar. bersyukur misalnya aku bisa ketemu Pia, kenalan sama teman baru, atau misalnya hari ini aku makan makanan enak. Jadi bersyukur tuh nggak usah hari ini aku keluar negeri, hari ini live aku sering, nggak usah. Iya, bener ya. Jadi dibiasain sehingga pada saat kita drop kita bisa lihat list bersyukur kita, ternyata dunia nggak kejam-kejam banget sama kita. Terus itu satu. Kedua, latihan, ambil waktu buat istirahat. Kalau lagi suntuk banget kamu kan juga tetap nggak bisa ngedit kan, harus istirahat dulu. Ngapain terserah, ada yang sukanya nonton, ada yang suka tidur, ada yang sukanya main sama temen. Jadi buat recharge baterainya lagi, di-charge lagi. Kita tuh kayak baterai handphone juga, kalau dipaksa kerja terus soak. Jadi kayak meninggal handphonenya kan ya, nggak bisa nyala gitu. Itu kita harus di-recharge ulang. Terakhir mungkin bergaulah sama teman-teman yang nggak toksik. Nah, kan semangat pasti kan. Itu bener banget. Iya, bergaul sama teman-teman yang memang mendukung kamu juga, bukannya kayak malah bikin emang nggak bisa loh Pi, cowek gitu kan, susah. Udah deh Pi, tanam aja cupu. Aduh, udah emang tuh bahasa aku udah tua, sorry ya girls. Gitu. Oke. Jadi harus dilatih terus berpikir positif. Iya, kalau enggak kan kita kayak Pia kan mahasiswa rantau kan. Kalau kan nggak mungkin positif terus, tapi kalau misalnya kita latihan lama-lama juga hal-hal yang kemarin berat jadi karena kita udah pernah overcome atau melewati itu, besoknya udah biasa lagi. Jadi harus latihan gitu. Bisa karena terbiasa. Betul. Nah, ada lagi nih Kak, pertanyaan dari @apriliamonica. Kak, mungkin nggak sih seseorang itu nggak punya passion? Soalnya aku nggak tertarik soal apapun. Mohon pencerahannya ya Kak. Kalau dibilang orang nggak punya passion tuh harusnya nggak ada, karena kan passion tadi motivasi. Mungkin kamu belum ketemu gitu. Minatnya apa? Iya, menemukan inilah gitu yang kamu perlu lebih cari tahu lebih dalam ya. Mungkin kayak tadi aku bilang, kalau kamu bener-bener nggak tahu minat kamu apa, tulisin yang kamu nggak suka banget, beneran nggak suka gitu, tulis semuanya. Nanti kalau udah di list semuanya nggak suka, ngobrol sama temennya kan, ngobrol sama temennya, tanya atau keluarganya apa ya yang bisa dicoba. Terus coba deh masuk ke komunitas, klub atau mungkin magang-magang. Jadi kita tahu gitu di situ tuh ada apa aja sih. Terus yang kamu kira-kira suka tuh apa sih gitu. Jadi bisa gimana ya? Jadi kadang-kadang ada yang dia datang, kita udah tahu nih kita sukanya apa, ada yang kita mesti ngejar gitu untuk tahu oh ini kemungkinan passionnya kita di sini. Atau mungkin kamu tipe yang sukanya malah sama banyak hal gitu. Ada juga yang tipe general gitu orangnya. Ya nggak apa-apa juga, kita lihat lagi di situ apa sih yang bisa dikerjain. Jadi kamu suka pada banyak hal, kita mengkolaborasikannya seperti apa. Jadi sebenarnya itu perlu usaha aja sih lebih. Mungkin kamu belum ketemu nih yang kamu suka banget apa. Dan ketika kamu suka sama lebih dari satu hal, ya nggak ada masalah. Kita bisa cari gabungannya. Yang penting tahu dulu kalau bener-bener blank, cari tahu dulu yang bener-bener nggak suka tuh apa. Karena itu yang mau kita hindari kan. Iya. Itu udah bener-bener nggak suka banget kan, ya mau diapain? Iya, misalnya kayak aku nggak suka banget matematika. Aku masuk komunikasi. Sedih nggak masuk komunikasi? Oh nggak ada sama sekali. Nggak ada matematika. Oh soalnya kalau mau ke psikologi tapi menghindari matematika salah besar. Nah, karena statistiknya banyak. Harus sih bersyukur gitu. Ya gitu bener sih. Nah terus dari ada @fkurpinion. Gimana sih? Hai Kak. Kayak mana bacanya? Hai Kak katanya. Saat ini aku sudah lulus SMA dan sudah bekerja. Apakah sudah terlambat untuk menemukan passion aku sekarang, dan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion? Tidak ada kata terlambat masalah passion. Karena ya mungkin aku pas udah umur, maksudnya aku udah punya anak sekarang umurnya kita tebak sendiri aja ya. Itu aku bisa menemukan hal lain baru lagi yang aku suka gitu. Jadi sebenarnya kayak aku juga sempat belajar cara bikin video gimana, namun aku memang sudah tak sanggup ya. Tapi aku belajar juga gitu. Oh aku tahu caranya. Oh mungkin aku juga bikin podcast juga. Gitu. Jadi supaya aku biar tahu lah apa yang lagi yang bisa aku eksplorasi. Gitu. Jadi sebenarnya ya nggak pernah ada kata terlambat, karena kan sekali lagi dunia tuh cepet banget perubahannya. Jadi ada hal-hal baru lagi. Jadi jangan takut gitu. Terus kalau gimana caranya pekerjaan kita match sama si passion minat kita lah gitu. Ya dicari tahu dulu kamu bener nggak minatnya di situ, terus kamu cobain. Kalau misalnya sekarang kamu kerjanya di salah satu perusahaan tapi pengen nyoba yang lebih sesuai sama minat, coba aja magang dulu atau kayak apa ya freelance dulu, kamu kerjain kira-kira kamu oke nggak sama itu. Nanti kalau udah oke terus
bergaul sama komunitas yang ngerjain hal tersebut juga, ya udah mungkin bisa jadi pekerjaan berikutnya gitu kan. Jadi aku tuh mau bilang ke girls semua nih, jangan langsung mikir ketika kita masuk jurusan terus ternyata salah, menurut teman-teman salah jurusan atau salah kerjaan itu sebagai sesuatu yang salah. Enggak, itu mungkin yang kita bisa ambil tuh bukan konten kayak ilmunya tapi prosesnya. Misalnya di komunikasi mungkin atau di S1 kita diajarin cara bikin skripsi, itu kan bukan skripsinya doang yang matter tapi prosesnya, bahwa kamu harus ngerti oh bikin planning itu gimana, ada tujuannya gitu kan, yang akhirnya kamu baru tahu nyari tujuan tuh susah kan ya, nyari masalah juga susah kan kalau skripsi. Jadi tuh jangan langsung lihat ini salah benar, tapi kita lihat proses apa yang bisa kita ambil dari kerjaan kita sebelumnya, itu yang matter sekarang. Betul. Oke, terakhir nih ada dari @agripinars. Namanya susah. Nggak apa-apa, nama anak sekarang ya. Benar, makanya. Susah juga. Apakah bisa, ini nyambung sama yang tadi, apakah bisa mengkolaborasikan hobi, passion, dan pekerjaan secara bersamaan? Boleh aja, kenapa nggak bisa? Why not? Kamu sedang melakukannya, kenapa nggak kamu yang cerita? Nggak, sebenarnya bisa. Ya jadi nanti Pia gantian ya. Kalau aku sih aku merasa bisa karena aku memang hobinya dari dulu apa? Anak kecil. Aku suka bisa banget anak anak kecil. kecil. Tapi aku nggak suka ngeliat anak kecil sakit fisik. Soalnya kasihan, lagi panas gitu. Terus aku mikir, apa ya yang related ke anak-anak? Aku suka main sama mereka. Kalau psikolog anak tuh kerjaannya kan ketemu sama mereka main. Jadi dari kecil aku suka anak kecil. Kan aku bedanya sama adikku tuh 9 tahun. Jadi dia tuh kurawat sendiri gitu. Nah, terus akhirnya setelah di psikologi aku jadi belajar, kalau kita ngasih pendidikan atau kegiatan ke anak tuh kayak gimana. Jadinya aku makin banyak nih. Nah, setelah itu jadi aku bisa melebarkan. Jadi aku bisa sekarang sambil praktek, sambil kerja di rumah, sambil main sama anak kecil juga, hal yang menjadi kesenanganku sehari-hari, sambil ketemu kamu juga gitu kan, remaja-remaja. Kan tadi aku bilang aku seneng banget udah lama gak ketemu remaja gitu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol lagi nih. Menurut aku bisa sih. Jadi aku juga tiap hari semangat kan karena semuanya inline, tapi tentunya itu didapatkan enggak mudah gitu, ada journey-nya, proses yang ada prosesnya gitu. Kayak dia mungkin bisa share juga kan, sekarang kamu inline nih semua gitu. Apa tuh ceritanya dong, kok tadi aku benar tua apa ya, dan aku malah bersyukur ketika semua itu berbarengan gitu. Kayak aku hobi misalnya kayak ngobrol, ngomong speak up ini, ternyata aku bisa kayak bikin video sejalan. Ternyata di komunikasi tuh banyak banget juga tentang tugas-tugas tuh yang bikin video atau ngomong. Jadi aku kayak jalan, terus cita-cita aku jadi PR itu emang ngomong juga. Nah itu pas semuanya. Kalau kamu termasuk golongan orang yang itu tuh alhamdulillah jarang bisa semuanya gitu ya. Tapi tuh nggak mudah sih. Dulu awalnya aku akuntansi bakal milihnya. Gitu. Tapi ternyata nggak lulus. Dikasih yang terbaik sama Allah. Iya benar. Jadi ada batasan dimana kita juga harus ikhlas juga. Benar. Ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi ada juga yang mungkin gini, ada yang semuanya bisa langsung dikerjain terus kita nggak punya problem atau kecemasan apa-apa. Tapi ada juga yang ternyata misalnya hobinya sama passionnya agak mentok nih, masalah finansial misalnya. Ya nggak apa-apa, kita bisa tadi side job dulu, kita ngerjain sesuatu yang mungkin orang tua kita atau kita mau. Nanti kalau dari sini nih yang ngasih freelance-nya kira-kira secara kapasitas finansial udah mencukupi, kita bisa pindah. Yang penting kan buktinya dulu. Jadi santai aja. Tetap belajar terus. Oke, itu dia tadi sesi konsultasi kita dengan Kak Saskia. Boleh tepuk tangan? Ini ramai banget. Ini ramai banget, 5.000 orang. 5.000 orang. 5.100 deh, dari situ 100 orang. Psikolog sekaligus co-founder dari 3 generasi. Nah, girls, semoga kita nggak bingung lagi nih tentang apa itu passion. Tapi boleh dong ya Kak, kita ngobrol lagi next tentang passion ini. Boleh banget ya. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share juga YouTube cewekbanget.id. Terus juga follow Instagramnya Kak Saskia. Boleh @SASKHYA, ribet ya namanya. Ada di sini tuh. Ada di sini. Bener nggak Mas di sini? Ya, tolongin aja ya Mas. Terus boleh follow aku juga. Di sini. Sini. Oke, thank you for watching this video dan see you next time. Dadah.